Sebelum kita memulai, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah Anda merasa seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidup? Padahal semua yang selama ini Anda kejar telah berhasil Anda miliki? Mengapa ada orang yang memiliki harta, kedudukan, dan penghormatan, tetapi ketika malam tiba dan dunia menjadi sunyi, hatinya tetap merasa kosong? Leluhur Jawa percaya, kekosongan itu bukan karena kita kehilangan sesuatu di luar diri, melainkan karena kita telah terlalu lama melupakan sesuatu yang ada di dalam diri. Konon, jauh sebelum manusia sibuk mengejar dunia, para leluhur telah meninggalkan sebuah ajaran yang tidak banyak dituliskan, tetapi diwariskan dari hati ke hati. Sebuah rahasia tentang sukma sejati, hakikat terdalam manusia yang diyakini menjadi sumber ketenangan, kebijaksanaan, dan arah kehidupan. Namun pertanyaannya, mengapa ajaran ini semakin jarang dibicarakan? Mengapa banyak orang mengenal dirinya melalui nama, pekerjaan, bahkan status sosialnya, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya? Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak kebijaksanaan leluhur Jawa tentang perjalanan pulang menuju jati diri. Bukan untuk membahas hal-hal yang sensasional, melainkan untuk menyelami sebuah falsafah yang mengajak kita merenung tentang makna hidup, kesadaran, dan hakikat menjadi manusia. Jadi, siapkan hati Anda, tenangkan pikiran sejenak, dan simak hingga akhir. Karena bisa jadi jawaban yang selama ini Anda cari di luar sana, ternyata telah lama menunggu untuk ditemukan di dalam diri Anda sendiri. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, ketika seluruh rumah telah tenggelam dalam keheningan, namun di dalam dada justru terasa ada sesuatu yang terus mengetuk tanpa suara? Bukan rasa sakit, bukan pula ketakutan yang dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ada ruang kosong yang seolah telah lama menghuni batin, tetapi selama ini tertutup oleh kesibukan hidup. Anehnya, semakin banyak yang dimiliki seseorang, semakin besar pula ruang kosong itu terasa. Jabatan, kekayaan, penghormatan, bahkan pujian dari banyak orang seringkali gagal mengisi kekosongan tersebut. Leluhur Jawa sejak dahulu telah mengingatkan bahwa ada saat ketika manusia akan berhenti mencari di luar dirinya dan mulai bertanya, siapakah sebenarnya aku? Pertanyaan itu bukan sekadar rasa penasaran, melainkan gerbang pertama menuju perjalanan yang jauh lebih dalam daripada perjalanan ke tempat manapun di dunia. Sebab ada perjalanan yang tidak membutuhkan langkah kaki, melainkan keberanian untuk memasuki lorong sunyi di dalam diri sendiri. Dalam pandangan falsafah kejawen, manusia tidak pernah benar-benar kehilangan jalan menuju rumahnya. Yang terjadi adalah manusia lupa bahwa rumah itu sejak awal berada di dalam dirinya sendiri. Sejak kecil kita diajarkan mengenali nama, pekerjaan, status, kedudukan, bahkan berbagai identitas yang melekat pada tubuh dan kehidupan sosial. Kita belajar menjadi anak, menjadi saudara, menjadi pekerja, menjadi orang tua, dan akhirnya begitu sibuk menjalankan semua peran itu hingga lupa mengenal siapa yang sedang memainkan seluruh peran tersebut. Leluhur menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang terlalu lama menatap bayangan di permukaan air hingga mengira bayangan itulah dirinya. Padahal sedikit saja air itu berguncang, bayangan akan pecah dan lenyap. Begitulah kehidupan dunia. Apa yang selama ini dianggap sebagai diri ternyata hanyalah lapisan demi lapisan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Mengapa begitu sedikit orang yang mampu menemukan sukma sejati? Jawabannya mungkin tidak terletak pada sulitnya jalan yang harus ditempuh, melainkan karena manusia terlalu sibuk mendengar suara dunia hingga lupa mendengar bisikan batinnya sendiri. Setiap hari pikiran dipenuhi oleh berita, ambisi, perbandingan, keinginan, dan kecemasan yang datang silih berganti seperti ombak yang tidak pernah berhenti menghantam pantai. Lama-kelamaan suara batin yang lembut menjadi tenggelam. Padahal menurut wejangan para leluhur Jawa, suara yang paling menentukan arah hidup bukanlah suara yang paling keras, melainkan suara yang paling hening. Sebab kebenaran tidak pernah berteriak. Ia hadir perlahan, seperti embun yang jatuh sebelum matahari terbit, hanya dapat dirasakan oleh hati yang cukup tenang untuk menyambutnya. Itulah sebabnya banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang dianggap akan membawa kebahagiaan. Tetapi ketika berhasil mendapatkannya, justru muncul kehampaan yang lebih besar. Bukan karena yang dicari salah,
melainkan karena pencariannya dilakukan ke arah yang keliru. Leluhur Jawa sering menyampaikan sebuah pengingat yang sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Mereka mengatakan bahwa manusia ibarat pelita yang tertutup oleh jelaga. Cahaya itu tidak pernah padam, hanya saja tertutup oleh lapisan demi lapisan keinginan, kemarahan, kesombongan, ketakutan, dan keterikatan terhadap segala sesuatu yang fana. Banyak orang berusaha mencari cahaya baru di luar dirinya, padahal yang diperlukan hanyalah membersihkan jelaga yang selama ini menutupinya. Proses itulah yang disebut sebagai laku batin. Bukan perjalanan untuk menjadi seseorang yang sakti, bukan pula usaha mengejar kemampuan-kemampuan yang dianggap luar biasa. Justru sebaliknya, perjalanan ini adalah proses melepaskan segala sesuatu yang membuat manusia lupa akan hakikat dirinya. Semakin sedikit beban yang dibawa oleh batin, semakin terang cahaya yang sejak awal telah ada di dalamnya. Barangkali inilah rahasia terbesar yang jarang dibicarakan secara terbuka. Perjalanan menuju sukma sejati bukanlah perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan perjalanan pulang menuju sesuatu yang sejak awal tidak pernah meninggalkan kita. Yang berubah bukan sukma itu sendiri, melainkan kesadaran manusia yang selama ini terlalu jauh mengembara. Semakin jauh seseorang mengejar dunia tanpa mengenal dirinya, semakin asing pula ia terhadap kehidupannya sendiri. Namun ketika keberanian untuk berhenti muncul, ketika seseorang mulai rela duduk dalam keheningan dan memandang ke dalam dirinya tanpa topeng, tanpa kesombongan, dan tanpa kepura-puraan, saat itulah gerbang pertama mulai terbuka. Mungkin perjalanan ini tidak akan membuat seseorang terlihat lebih hebat di mata dunia, tetapi bisa jadi justru membuatnya mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Dan dari sinilah kisah tentang rahasia sukma sejati benar-benar dimulai. Masih banyak lapisan yang belum tersingkap. Banyak pesan leluhur yang selama ini tersembunyi di balik simbol-simbol sederhana, dan mungkin salah satunya selama ini sedang menunggu untuk ditemukan di dalam diri Anda sendiri. Sejak manusia pertama kali menarik napas di dunia, perjalanan hidupnya sesungguhnya telah dimulai dengan sebuah ironi. Semakin bertambah usia, semakin banyak pengetahuan yang diperoleh, namun belum tentu semakin mengenal dirinya sendiri. Seorang bayi lahir tanpa membawa gelar, tanpa membawa kedudukan, tanpa membawa kebanggaan maupun rasa rendah diri. Ia hadir sebagai kesadaran yang masih bening, seperti mata air yang belum tercampur lumpur. Namun perlahan, kehidupan mulai menambahkan berbagai lapisan pada dirinya. Nama diberikan, harapan disematkan, aturan diajarkan, keberhasilan diukur, dan kegagalan mulai dikenalkan. Sedikit demi sedikit, manusia belajar menjadi apa yang diinginkan dunia, tetapi pada saat yang sama mulai melupakan apa yang sebenarnya telah dibawanya sejak lahir. Dalam kebijaksanaan Jawa, keadaan ini bukan dianggap sebagai kesalahan, melainkan bagian dari perjalanan. Sebab hanya mereka yang pernah lupa, kelak akan memahami betapa berharganya proses mengingat kembali. Leluhur Jawa sering menggunakan bahasa simbol untuk menjelaskan rahasia yang tidak mudah diterangkan dengan logika. Mereka menggambarkan sukma sejati sebagai cahaya yang selalu menyertai manusia, tetapi tidak selalu terlihat oleh mata batin. Cahaya itu tidak pernah padam, tidak pernah meninggalkan pemiliknya, dan tidak pernah rusak oleh waktu. Yang berubah hanyalah tirai yang menutupinya. Tirai itu berupa nafsu yang tidak terkendali, ketakutan yang dipelihara, luka yang tidak pernah disembuhkan, serta keinginan untuk selalu diakui oleh orang lain. Semakin tebal tirai itu, semakin redup pula seseorang merasakan kehadiran dirinya yang sejati. Akibatnya, banyak orang menjalani kehidupan seperti pengembara yang terus berjalan tanpa mengetahui kemana sebenarnya tujuan akhirnya. Mereka mengira sedang mencari kebahagiaan, padahal yang dicari sesungguhnya adalah bagian dirinya yang telah lama terlupakan. Tidak sedikit kisah dalam tradisi lisan Jawa yang mengajarkan bahwa manusia sering terjebak pada bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu bisa berupa citra yang ingin dipertahankan, kekuasaan yang ingin digenggam, atau keinginan untuk selalu dianggap lebih baik daripada orang lain. Semakin kuat seseorang mempertahankan bayangan itu, semakin jauh pula ia dari hakikat yang sesungguhnya. Bayangkan seseorang berdiri di depan cermin sepanjang hidupnya. Ia sibuk memperbaiki pantulan wajah, merapikan pakaian,
dan memastikan semua terlihat sempurna. Namun ia tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang sedang bercermin. Begitulah gambaran manusia yang terlalu sibuk mengurus penampilan hidupnya, tetapi tidak pernah menyelami kehidupan batinnya. Dalam falsafah kejawen, mengenal sukma sejati bukan berarti menolak dunia, melainkan berhenti mengira bahwa dunia adalah satu-satunya kenyataan. Dunia hanyalah panggung, sedangkan kesadaran adalah pemeran yang sesungguhnya. Ada alasan mengapa para leluhur lebih memilih mengajarkan ilmu rasa daripada sekadar ilmu kata-kata. Mereka memahami bahwa pengetahuan dapat memenuhi pikiran, tetapi hanya pengalaman batin yang mampu mengubah kesadaran. Seseorang dapat membaca ratusan kitab tentang kehidupan, menghafal berbagai petuah, bahkan mampu menjelaskan makna spiritual kepada banyak orang. Namun jika batinnya masih dipenuhi kegelisahan, kesombongan, dan rasa takut kehilangan, maka semua pengetahuan itu belum benar-benar menjadi bagian dari dirinya. Karena itulah dalam laku kebatinan Jawa, keheningan selalu dipandang sebagai guru yang paling jujur. Ketika dunia berhenti berbicara, ketika pikiran perlahan menjadi tenang, dan ketika hati tidak lagi sibuk menilai segala sesuatu, disitulah manusia mulai mendengar bisikan yang selama ini tertutup oleh kebisingan hidup. Mungkin inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perubahan besar setelah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kehilangan, kegagalan, kesepian, atau berbagai ujian seringkali menjadi retakan yang membuka jalan menuju kesadaran yang lebih dalam. Apa yang semula dianggap sebagai musibah, dalam pandangan para leluhur justru bisa menjadi pintu untuk kembali mengenal diri. Sebab ketika semua yang bersifat sementara mulai runtuh, manusia tidak lagi memiliki tempat untuk bergantung selain kepada inti dirinya sendiri. Di sanalah ia mulai menyadari bahwa selama ini ia bukan kehilangan kebahagiaan, melainkan kehilangan hubungan dengan dirinya yang paling sejati. Dan ketika hubungan itu perlahan terjalin kembali, hidup tidak serta-merta menjadi lebih mudah, tetapi menjadi jauh lebih bermakna. Inilah awal dari perjalanan pulang yang sesungguhnya. Sebuah perjalanan yang tidak diukur oleh seberapa jauh kaki melangkah, melainkan oleh seberapa dalam seseorang berani menyelami batinnya sendiri. Pada bab berikutnya, kita akan menyingkap bagaimana ilusi dunia secara perlahan membuat manusia semakin jauh dari jati dirinya, tanpa pernah ia sadari. Tidak ada yang salah dengan dunia. Yang seringkali menjadi persoalan adalah cara manusia memandangnya. Dunia diciptakan sebagai tempat manusia belajar, bertumbuh, dan menjalani kehidupan. Namun ketika dunia berubah menjadi satu-satunya ukuran kebahagiaan, saat itulah manusia mulai terperangkap dalam ilusi yang sangat halus. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan untuk membenci harta, jabatan, keluarga, atau kemewahan. Sebaliknya, semua itu dipandang sebagai titipan yang harus dijaga dengan bijaksana. Akan tetapi, mereka juga mengingatkan bahwa sesuatu yang hanya dititipkan tidak boleh dianggap sebagai milik yang abadi. Sebab ketika manusia mulai menggantungkan seluruh identitasnya pada apa yang dimiliki, maka setiap kehilangan akan terasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Padahal yang hilang hanyalah apa yang berada di luar, bukan hakikat yang berada di dalam. Sayangnya, kesadaran sederhana ini seringkali baru muncul setelah kehidupan memaksa seseorang melepaskan apa yang selama ini paling ia banggakan. Leluhur Jawa menggunakan istilah maya untuk menggambarkan keadaan ketika manusia begitu terpikat oleh permukaan hingga lupa menyelami kedalaman. Maya bukan berarti dunia ini tidak nyata, melainkan bahwa apa yang tampak seringkali bukan keseluruhan kenyataan. Seperti seseorang yang memandangi permukaan telaga yang tenang. Dari kejauhan, air terlihat dangkal karena begitu jernih. Namun ketika ia melangkah masuk tanpa memahami kedalamannya, barulah ia menyadari bahwa pandangan mata tidak selalu mampu mengukur kenyataan. Begitu pula kehidupan. Senyuman seseorang belum tentu menandakan kedamaian batin. Kemewahan belum tentu berarti kecukupan jiwa. Keramaian belum tentu menghapus kesepian. Bahkan orang yang tampak paling kuat sekalipun bisa saja sedang memikul beban yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Itulah sebabnya para leluhur lebih mengutamakan rasa daripada sekadar penglihatan. Dalam perjalanan hidup, manusia perlahan membangun begitu banyak topeng.
Ada topeng untuk pekerjaan, topeng untuk keluarga, topeng untuk lingkungan pergaulan, bahkan topeng yang dikenakan ketika sedang sendirian. Tanpa disadari, topeng-topeng itu akhirnya melekat begitu erat hingga seseorang lupa bagaimana wajah aslinya. Ia tertawa karena merasa harus tertawa. Ia berbicara karena merasa harus berbicara. Ia mengejar sesuatu karena semua orang juga mengejarnya. Kehidupan berubah menjadi perlombaan yang tidak pernah benar-benar dipahami tujuan akhirnya. Dalam falsafah Jawa, keadaan ini disebut sebagai batin yang kesasar ingdalan, tersesat di jalan yang sebenarnya ia pilih sendiri. Yang paling menyedihkan bukanlah karena ia berjalan di jalan yang salah, melainkan karena ia tidak lagi menyadari bahwa dirinya sedang tersesat. Ia terus melangkah dengan keyakinan bahwa semakin cepat ia berlari, semakin dekat ia pada kebahagiaan. Padahal bisa jadi, setiap langkah justru semakin menjauhkannya dari pusat dirinya sendiri. Para tetua Jawa sering mengibaratkan kehidupan seperti seseorang yang memasuki pasar yang sangat ramai. Di dalam pasar itu, semua orang sibuk menawarkan sesuatu. Ada yang menjual kekuasaan, ada yang menjual kehormatan, ada yang menjual kesenangan, bahkan ada pula yang menjual ketakutan. Jika seseorang tidak memiliki pegangan batin yang kuat, ia akan membeli semuanya tanpa pernah bertanya apakah ia benar-benar membutuhkannya. Ia mengumpulkan pengakuan, mengoleksi pujian, mengejar kekaguman, dan takut kehilangan citra yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Namun semakin banyak yang dikumpulkan, semakin berat pula beban yang harus dipikul. Hingga suatu hari, tubuh mulai lelah, pikiran mulai penat, dan hati mulai bertanya dengan lirih, mengapa setelah memiliki begitu banyak, aku justru merasa semakin kosong? Pertanyaan itulah yang sering menjadi awal kebangkitan kesadaran. Disinilah letak kebijaksanaan yang diwariskan oleh leluhur Jawa dari generasi ke generasi. Mereka mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia, melainkan keterikatan yang berlebihan terhadap dunia. Ketika hati mampu menikmati tanpa diperbudak, memiliki tanpa dikuasai, dan kehilangan tanpa hancur, saat itulah manusia mulai berjalan mendekati jati dirinya. Sukma sejati tidak pernah meminta seseorang meninggalkan kehidupan, melainkan mengajarkan cara menjalani kehidupan tanpa kehilangan pusat kesadarannya. Karena itu, perjalanan batin bukan tentang melarikan diri ke gunung, hutan, atau tempat-tempat sunyi. Perjalanan yang paling sulit justru terjadi ketika seseorang tetap berada di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tetapi batinnya tidak lagi hanyut oleh arus yang menyeret kebanyakan manusia. Itulah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Dan pada bab berikutnya, kita akan memasuki ajaran yang paling halus dalam falsafah kejawen. Mengapa para leluhur lebih memilih menajamkan rasa daripada mempertajam pikiran, serta bagaimana jalan sunyi menjadi pintu untuk mendengar suara sukma sejati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Ada satu pertanyaan yang sejak dahulu sering diajukan oleh para guru kebatinan kepada muridnya, tetapi jawabannya tidak pernah dicari melalui buku atau perdebatan. Pertanyaan itu sederhana, namun mampu mengguncang seluruh keyakinan seseorang. Siapa yang menyadari bahwa engkau sedang berpikir? Sekilas pertanyaan itu terdengar membingungkan. Bukankah pikiran adalah diri kita sendiri? Namun semakin lama seseorang merenungkannya, semakin terasa bahwa di balik setiap pikiran ternyata selalu ada sesuatu yang hanya mengamati. Pikiran datang dan pergi seperti awan yang melintas di langit. Emosi muncul lalu mereda seperti ombak yang menghantam pantai. Tubuh berubah seiring bertambahnya usia. Tetapi ada satu bagian dalam diri manusia yang sejak kecil hingga tua tetap menjadi saksi atas semua perubahan itu. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai rasa sejati, kesadaran yang tidak sibuk berbicara, tetapi selalu hadir menyaksikan seluruh perjalanan hidup. Dalam falsafah kejawen, rasa bukanlah sekadar perasaan atau emosi. Rasa adalah kemampuan batin untuk menangkap kebenaran yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh logika. Karena itulah para leluhur tidak pernah menempatkan akal sebagai musuh, tetapi juga tidak mengangkatnya sebagai penguasa tertinggi. Akal memang mampu menghitung, membandingkan, dan menganalisis. Namun ada wilayah kehidupan yang tidak dapat disentuh oleh hitungan apapun. Bagaimana seseorang mengukur ketulusan?
Bagaimana menimbang kedamaian? Bagaimana menjelaskan mengapa hati merasa tentram ketika berada di dekat seseorang yang bahkan tidak banyak berbicara? Semua itu tidak lahir dari pikiran, melainkan dari rasa. Itulah sebabnya orang Jawa dahulu lebih menghargai seseorang yang ngerti rasa daripada sekadar pinter ngomong. Sebab kata-kata dapat disusun untuk menipu, tetapi rasa yang telah bening tidak mudah dipalsukan. Jalan sunyi yang diajarkan para leluhur bukanlah ajakan untuk mengasingkan diri dari dunia. Kesunyian yang mereka maksud jauh lebih dalam daripada sekadar sepi tanpa suara. Seseorang bisa tinggal di puncak gunung, tetapi pikirannya tetap ramai oleh ambisi, penyesalan, dan kekhawatiran. Sebaliknya, ada orang yang hidup di tengah pasar yang penuh hiruk-pikuk, namun batinnya tetap tenang seperti telaga yang tidak terusik angin. Inilah yang dimaksud dengan hening di tengah ramai. Kesunyian sejati lahir ketika manusia tidak lagi diperbudak oleh arus pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa tidak setiap pikiran harus diikuti, tidak setiap emosi harus dituruti, dan tidak setiap keinginan harus dipenuhi. Ia belajar menjadi pengamat atas dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti inilah, sukma sejati mulai terasa hadir. Bukan melalui suara yang menggema dari langit, melainkan melalui kedamaian yang perlahan tumbuh dari dalam hati. Para tetua Jawa sering memberikan perumpamaan tentang sebuah danau yang jernih. Ketika permukaan air terus diguncang oleh batu dan angin, langit tidak akan pernah tampak jelas di dalamnya. Namun saat air benar-benar tenang, seluruh langit dapat memantulkan dirinya dengan sempurna. Demikian pula batin manusia. Pikiran yang terus bergolak membuat seseorang sulit melihat hakikat dirinya. Ia hanya melihat pantulan yang terpecah-pecah oleh kegelisahan. Karena itu, dalam berbagai laku kejawen, seseorang diajak untuk tidak tergesa-gesa mencari jawaban. Sebaliknya, ia diminta belajar diam. Diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena memahami bahwa banyak jawaban justru muncul ketika pikiran berhenti memaksakan penjelasan. Di sanalah rasa mulai berbicara. Dan ketika rasa berbicara, ia tidak menggunakan bahasa yang panjang. Ia hadir sebagai keyakinan yang lembut, tetapi begitu kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh keraguan. Mungkin inilah warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh leluhur Jawa kepada generasi setelahnya. Mereka tidak hanya mewariskan petuah, simbol, atau laku spiritual, tetapi juga cara memandang kehidupan dengan mata batin yang lebih jernih. Mereka mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah benar-benar menemukan jati dirinya selama ia terus menjadikan pikirannya sebagai satu-satunya pemimpin. Pikiran adalah alat yang luar biasa, tetapi ia harus dipimpin oleh kebijaksanaan rasa. Ketika rasa telah bening, keputusan menjadi lebih bijak, ucapan menjadi lebih lembut, dan langkah hidup tidak lagi digerakkan oleh ketakutan atau keserakahan. Pada saat itulah perjalanan menuju sukma sejati mulai memasuki tahap yang lebih dalam. Namun sebelum cahaya itu benar-benar terlihat, setiap orang harus terlebih dahulu menghadapi kabut yang selama ini menutupi batinnya. Kabut itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari bayang-bayang yang telah lama berdiam di dalam dirinya sendiri. Dan pada bab berikutnya, kita akan memasuki salah satu tahap paling menentukan dalam perjalanan pulang menuju jati diri. Menembus kabut batin dan menghadapi bayang-bayang diri yang selama ini tersembunyi. Setiap perjalanan menuju cahaya selalu melewati wilayah yang paling gelap. Demikian pula perjalanan menuju sukma sejati. Banyak orang membayangkan bahwa jalan spiritual adalah jalan yang dipenuhi ketenangan, keajaiban, dan kedamaian sejak langkah pertama. Namun para leluhur Jawa justru mengingatkan bahwa sebelum manusia menemukan cahaya di dalam dirinya, ia akan terlebih dahulu berhadapan dengan bayangan yang selama ini ia sembunyikan. Bayangan itu bukan makhluk gaib yang datang dari luar, melainkan seluruh sisi diri yang selama bertahun-tahun ditolak, diabaikan, atau disangkal. Kesombongan yang dibungkus kerendahan hati, ketakutan yang disembunyikan di balik keberanian, luka lama yang tertutup oleh senyum. Keinginan untuk dipuji yang menyamar sebagai kebaikan. Semua itu perlahan muncul ketika seseorang mulai berani duduk dalam keheningan. Dan pada saat itulah perjalanan batin benar-benar dimulai. Sebab mengenal diri bukan hanya melihat cahaya yang indah,
tetapi juga berani memandang bagian diri yang selama ini enggan diakui. Dalam kebijaksanaan Jawa, manusia sering digambarkan membawa dua arah di dalam batinnya. Yang satu mengajak menuju kejernihan, sementara yang lain menarik menuju keterikatan. Keduanya hidup berdampingan, saling memengaruhi setiap keputusan yang diambil. Karena itulah para leluhur tidak pernah mengajarkan untuk membenci sisi gelap diri sendiri. Mereka memahami bahwa apa yang ditolak justru sering tumbuh semakin kuat. Sebaliknya, mereka mengajarkan untuk mengenal, menyadari, lalu menuntunnya dengan kebijaksanaan. Ibarat seseorang yang memasuki ruangan gelap sambil membawa pelita. Ia tidak mengusir kegelapan dengan kemarahan. Ia hanya menyalakan cahaya, dan perlahan kegelapan kehilangan kuasanya. Begitu pula batin manusia. Ketika kesadaran mulai menyala, sifat-sifat yang selama ini menguasai diri tidak serta-merta lenyap. Namun perlahan mereka tidak lagi menjadi pengendali kehidupan. Ada sebuah pelajaran yang sering terlupakan dalam kehidupan modern. Manusia lebih mudah mengenali kesalahan orang lain daripada melihat kelemahan dirinya sendiri. Mata begitu tajam ketika memandang keluar, tetapi menjadi kabur ketika diarahkan ke dalam. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai kabut batin, yaitu kondisi ketika seseorang merasa telah mengenal dirinya, padahal yang ia kenal hanyalah gambaran yang ingin ia percayai. Kabut ini sangat halus. Ia membuat seseorang merasa paling benar, paling menderita, paling berjasa, atau paling memahami kehidupan. Tanpa disadari, kabut itu membangun tembok yang menghalangi cahaya sukma sejati. Sebab selama seseorang masih sibuk mempertahankan gambaran tentang dirinya, ia belum benar-benar bertemu dengan dirinya yang sesungguhnya. Pertemuan itu baru terjadi ketika topeng mulai dilepaskan, ketika pembelaan diri mulai ditinggalkan, dan ketika seseorang berani berkata dalam hati, "Masih banyak yang belum aku mengerti tentang diriku sendiri." Kalimat sederhana itulah yang sering menjadi awal dari kerendahan hati yang sejati. Para tetua Jawa mengajarkan bahwa setiap ujian kehidupan sebenarnya membawa cermin. Orang yang menghina kita dapat memperlihatkan apakah kita masih dikuasai oleh amarah. Orang yang mengkhianati kita dapat memperlihatkan seberapa besar keterikatan kita terhadap harapan. Kegagalan dapat memperlihatkan apakah harga diri kita bergantung pada keberhasilan. Kehilangan dapat memperlihatkan apa yang selama ini terlalu erat kita genggam. Dengan cara inilah kehidupan menjadi guru yang tidak pernah berhenti mengajar. Setiap peristiwa adalah undangan untuk melihat ke dalam, bukan sekadar bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar. Maka dalam pandangan leluhur, penderitaan bukan selalu hukuman. Seringkali ia adalah pintu yang membuka kesadaran. Sebab selama hidup berjalan sesuai keinginan, manusia cenderung lupa untuk bertanya. Ketika kabut batin mulai menipis, seseorang akan merasakan perubahan yang sangat halus tetapi nyata. Ia tidak lagi mudah terseret oleh pujian, namun juga tidak hancur oleh celaan. Ia mulai memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian dunia, melainkan oleh kejernihan batin yang ia pelihara. Ia tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirinya kepada orang lain, karena ia sedang belajar mengenal dirinya di hadapan kesadarannya sendiri. Inilah titik ketika perjalanan menuju sukma sejati memasuki tahap yang lebih dalam. Bayang-bayang yang dahulu menakutkan kini berubah menjadi guru yang menunjukkan bagian-bagian diri yang masih perlu disempurnakan. Kabut yang dulu menutupi jalan perlahan tersingkap, memperlihatkan sebuah arah yang selama ini tersembunyi. Di balik semua itu, ada satu pertemuan yang paling dinantikan dalam seluruh perjalanan batin manusia. Pertemuan dengan Sang Aku Sejati, hakikat terdalam yang tidak lahir dari nama, rupa, ataupun kedudukan. Dan pada bab berikutnya, kita akan memasuki momen yang oleh para leluhur disebut sebagai awal dari pulangnya kesadaran menuju sumbernya. Ada satu momen dalam perjalanan batin yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Ia tidak mengikuti hitungan hari, tidak dapat dipercepat oleh ambisi, dan tidak bisa dibeli dengan pengetahuan. Momen itu hadir begitu saja, seperti fajar yang perlahan mengusir gelap tanpa suara. Dalam tradisi kebatinan Jawa, inilah saat ketika seseorang mulai merasakan kehadiran Sang Aku Sejati. Bukan sosok yang tampak oleh mata, bukan pula suara gaib yang terdengar di telinga,
melainkan sebuah kesadaran yang begitu hening hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya, seseorang menyadari bahwa selama ini ia bukanlah pikiran yang terus berubah, bukan pula emosi yang datang dan pergi. Ada sesuatu yang selalu diam, selalu utuh, dan selalu hadir di balik seluruh pengalaman hidupnya. Kesadaran itu tidak membuat seseorang merasa lebih hebat, justru membuatnya semakin rendah hati. Sebab ia mulai melihat betapa kecilnya dirinya di hadapan keluasan kehidupan. Para leluhur Jawa menggambarkan pengalaman ini dengan perumpamaan yang sederhana. Mereka mengatakan bahwa selama hidup, manusia ibarat seseorang yang terus menatap riak-riak air di permukaan telaga. Ia begitu sibuk menghitung gelombang, mengikuti arus, bahkan takut ketika air berguncang. Namun suatu ketika, ia berhenti memperhatikan permukaan dan mulai menyelami kedalaman. Di sanalah ia menemukan bahwa di bawah riak yang tak pernah berhenti, air sesungguhnya tetap tenang. Begitulah sang aku sejati. Ia tidak pernah terguncang oleh pujian maupun hinaan, oleh keberhasilan maupun kegagalan. Yang berguncang hanyalah lapisan-lapisan luar yang selama ini disangka sebagai diri. Ketika seseorang mulai hidup dari kedalaman itu, ia tidak lagi mudah kehilangan arahannya karena keadaan di sekelilingnya berubah. Ia tetap merasakan sedih, marah, atau kecewa sebagai bagian dari pengalaman manusia, tetapi ia tidak lagi tenggelam di dalamnya. Ia menjadi saksi atas seluruh pengalaman hidup, bukan lagi tawanan dari pengalaman tersebut. Akan tetapi, para tetua Jawa juga mengingatkan bahwa pertemuan dengan sang aku sejati bukanlah akhir perjalanan. Justru disinilah ujian yang lebih halus dimulai. Tidak sedikit orang yang setelah merasakan kedamaian batin, diam-diam menumbuhkan kesombongan baru. Mereka merasa telah mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada orang lain. Mereka mulai menganggap dirinya lebih suci, lebih mengerti, atau lebih dekat dengan kebenaran. Padahal, dalam pandangan para leluhur, kesombongan spiritual adalah kabut yang jauh lebih tipis sekaligus lebih berbahaya daripada kesombongan duniawi. Ia sulit dikenali karena menyamar sebagai kebijaksanaan. Oleh sebab itu, orang yang benar-benar bertemu dengan hakikat dirinya justru semakin lembut dalam berbicara, semakin berhati-hati dalam menilai orang lain, dan semakin sadar bahwa setiap manusia sedang menempuh perjalanan yang berbeda. Ia tidak sibuk menunjukkan jalan, melainkan berusaha menjadi cahaya kecil yang menerangi tanpa memaksa. Semakin dekat seseorang dengan sukma sejati, semakin sederhana pula cara ia memandang kehidupan. Ia mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keberhasilan yang besar, melainkan dari kemampuan menikmati hal-hal yang selama ini dianggap biasa. Embusan angin di pagi hari terasa lebih bermakna. Suara hujan menjadi pengingat tentang kesabaran alam. Senyum tulus seseorang terasa lebih berharga daripada 1000 pujian. Bahkan keheningan yang dahulu terasa membosankan kini menjadi sahabat yang menenangkan. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara memandang dunia telah berubah. Inilah yang dimaksud oleh leluhur Jawa sebagai urip nganggo rasa, menjalani hidup dengan kesadaran yang jernih. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi tergesa-gesa mengejar masa depan, juga tidak terus-menerus terikat oleh penyesalan masa lalu. Ia hadir sepenuhnya pada saat ini, karena menyadari bahwa hanya di dalam kesadaran saat inilah sukma sejati benar-benar dapat dirasakan. Pada akhirnya, pertemuan dengan sang aku sejati bukanlah sebuah peristiwa yang penuh gemuruh, melainkan perubahan yang begitu halus hingga seringkali hanya disadari setelah seseorang menoleh ke belakang. Ia menyadari bahwa kemarahan yang dahulu mudah meledak kini lebih cepat mereda. Ketakutan yang dahulu menguasai hidup kini mulai kehilangan cengkeramannya. Keinginan untuk selalu dipuji perlahan digantikan oleh ketulusan untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Hatinya menjadi lebih lapang menerima kehidupan apa adanya, tanpa kehilangan semangat untuk terus bertumbuh. Inilah buah pertama dari perjalanan pulang menuju jati diri. Namun para leluhur selalu mengingatkan bahwa kesadaran harus terus dipelihara melalui lelaku, karena cahaya yang tidak dijaga dapat kembali tertutup oleh debu-debu kehidupan. Oleh sebab itu, pada bab berikutnya kita akan memasuki tahap yang menjadi inti dari seluruh ajaran kejawen. Lelaku batin menuju kesadaran tertinggi, sebuah perjalanan panjang yang bukan bertujuan menjadi manusia luar biasa, melainkan menjadi manusia yang benar-benar mengenal hakikat dirinya.
Setelah seseorang mulai mengenali sang aku sejati, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada semua pertanyaan sebelumnya. Bagaimana menjaga agar kesadaran itu tidak kembali tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan? Sebab mengenal bukan berarti telah menetap. Banyak orang merasakan kejernihan batin hanya sesaat, lalu perlahan kembali hanyut dalam arus kesibukan, ambisi, dan berbagai godaan yang membuat hati kembali gelisah. Leluhur Jawa memahami bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki sekali untuk selamanya. Ia harus dipelihara sebagaimana seseorang merawat api kecil di tengah angin yang terus bertiup. Jika api itu dibiarkan tanpa perhatian, ia akan meredup. Namun jika dijaga dengan kesabaran, ia akan menjadi cahaya yang mampu menerangi seluruh perjalanan hidup. Inilah sebabnya mengapa para leluhur tidak hanya berbicara tentang pengetahuan, tetapi juga tentang lelaku. Sebuah proses panjang untuk menjadikan kebijaksanaan sebagai cara hidup, bukan sekadar sebagai pemahaman di dalam pikiran. Dalam tradisi kejawen, lelaku bukan sekadar menjalankan ritual tertentu. Ia adalah sikap hidup yang diwujudkan dalam setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap keputusan. Seseorang dapat berdiam diri berhari-hari dalam tempat yang sunyi, tetapi jika setelah kembali ia masih mudah dikuasai amarah dan kesombongan, maka kesunyian itu belum menyentuh inti batinnya. Sebaliknya, ada orang yang setiap hari bekerja di tengah keramaian, menghadapi berbagai persoalan, namun tetap mampu menjaga kejernihan hati, kejujuran, dan kelembutan sikap. Dalam pandangan leluhur Jawa, orang seperti inilah yang sedang menjalani laku yang sesungguhnya. Sebab ukuran perjalanan batin bukanlah seberapa jauh seseorang meninggalkan dunia, melainkan seberapa dalam ia mampu hidup di dalam dunia tanpa kehilangan pusat kesadarannya. Dunia bukan musuh yang harus dihindari. Dunia adalah ladang tempat kesadaran diuji setiap hari. Para tetua Jawa sering mengingatkan bahwa perjalanan menuju kesadaran tertinggi tidak ditempuh melalui langkah-langkah besar, melainkan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Menahan amarah ketika memiliki alasan untuk marah, mengucapkan kebenaran tanpa melukai, memberi tanpa berharap dikenang, memaafkan meskipun hati pernah terluka, bersyukur ketika memperoleh nikmat, tetapi tetap tenang ketika menghadapi kehilangan. Semua itu tampak sederhana di mata dunia, namun justru disitulah letak latihan batin yang paling berat, sebab musuh terbesar manusia jarang datang dari luar. Ia muncul dari dorongan-dorongan halus di dalam diri yang terus ingin dipuaskan. Ketika seseorang mampu mengenali dorongan itu tanpa segera mengikutinya, ia sedang membangun ruang antara kesadaran dan nafsu. Ruang itulah yang oleh para leluhur dipandang sebagai tempat lahirnya kebijaksanaan. Di sanalah manusia mulai bertindak bukan karena dorongan sesaat, melainkan karena kejernihan rasa. Semakin lama seseorang menempuh lelaku, semakin ia menyadari bahwa kehidupan tidak lagi terbagi menjadi peristiwa baik dan buruk secara mutlak. Setiap pengalaman berubah menjadi guru. Keberhasilan mengajarkan rasa syukur tanpa kesombongan. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati tanpa keputusasaan. Pertemuan mengajarkan kasih sayang, sementara perpisahan mengajarkan keikhlasan. Bahkan orang yang menyakitinya pun dipandang sebagai cermin yang memperlihatkan bagian batin yang masih perlu disembuhkan. Inilah cara pandang yang membedakan kesadaran yang matang dengan kesadaran yang masih rapuh. Orang yang masih rapuh akan terus bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Sedangkan mereka yang mulai matang perlahan mengubah pertanyaannya menjadi, "Apa yang sedang diajarkan kehidupan kepadaku melalui peristiwa ini?" Perubahan cara bertanya itulah yang perlahan mengubah seluruh cara seseorang menjalani hidup. Pada akhirnya, kesadaran tertinggi menurut para leluhur Jawa bukanlah kemampuan melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain, bukan pula kesaktian yang membuat seseorang dipuja. Kesadaran tertinggi adalah ketika seseorang mampu hidup dalam kejernihan, kerendahan hati, dan kasih sayang tanpa kehilangan kebijaksanaan. Ia tidak lagi mencari penghormatan, karena telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi haus akan pengakuan, karena telah mengenal nilai dirinya dari dalam. Ia menjadi seperti pohon besar yang tetap memberi keteduhan, tanpa memilih siapa yang berhak berteduh di bawahnya. Semakin berbuah, semakin merunduk. Semakin memahami kehidupan,
semakin sedikit merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Dan ketika keadaan batin seperti itu mulai tumbuh, seseorang akan menyadari bahwa perjalanan pulang menuju sukma sejati sesungguhnya bukan membawa dirinya menjauh dari kehidupan, melainkan membuatnya hadir sepenuhnya di dalam kehidupan dengan hati yang lebih jernih. Pada bab berikutnya, kita akan menyingkap bagaimana saat sukma dan kehidupan akhirnya menyatu, sehingga setiap langkah, setiap napas, dan setiap tindakan menjadi cerminan dari jati diri yang telah kembali menemukan rumahnya. Ada saat dalam perjalanan batin ketika seseorang tidak lagi merasa sedang mencari. Pertanyaan-pertanyaan yang dahulu terus memenuhi pikirannya perlahan berubah menjadi keheningan yang damai. Bukan karena semua jawaban telah ditemukan, melainkan karena ia menyadari bahwa tidak semua misteri kehidupan harus dijelaskan. Ada kebijaksanaan yang hanya dapat dirasakan, bukan diuraikan. Pada titik inilah para leluhur Jawa menggambarkan bahwa sukma dan kehidupan mulai berjalan dalam irama yang sama. Tidak ada lagi pertentangan antara apa yang diakini dengan apa yang dijalani. Tidak ada lagi jurang yang memisahkan kata dan laku. Apa yang muncul dari bibir lahir dari hati yang jernih, dan apa yang dilakukan oleh tangan berakar pada kesadaran yang telah matang. Inilah keadaan ketika kehidupan tidak lagi dipandang sebagai beban yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai anugerah yang dijalani dengan penuh kesadaran. Dalam falsafah Jawa, keadaan ini sering digambarkan melalui simbol pohon tua yang tumbuh di tengah hutan. Pohon itu tidak pernah mengejar hujan, namun ketika musim datang, ia menerima air dengan penuh syukur. Ia tidak menolak panas matahari, tetapi juga tidak menyombongkan dirinya ketika daunnya tumbuh lebat. Akarnya menembus tanah dengan tenang, sementara dahannya menjulang ke langit tanpa pernah memisahkan keduanya. Bagi para leluhur, manusia seharusnya belajar dari pohon itu. Semakin tinggi kesadarannya, semakin kuat pula akarnya berpijak pada kerendahan hati. Sebab pohon yang hanya tumbuh ke atas tanpa akar yang dalam akan mudah tumbang ketika diterpa angin. Demikian pula manusia. Pengetahuan yang tidak disertai kebeningan hati hanya akan melahirkan kesombongan yang halus. Sebaliknya, kesadaran yang bertumbuh dari rasa akan membuat seseorang tetap kokoh, sekalipun kehidupan berkali-kali mengujinya. Orang yang telah mulai menyatu dengan sukma sejati tidak hidup tanpa masalah. Ia tetap menghadapi kehilangan, kekecewaan, perubahan, dan berbagai ujian sebagaimana manusia lainnya. Yang membedakan bukanlah peristiwanya, melainkan cara ia memandangnya. Dahulu ia mungkin melihat badai sebagai ancaman. Kini ia melihatnya sebagai bagian dari musim kehidupan. Dahulu ia berusaha mengendalikan segala sesuatu agar sesuai dengan keinginannya. Kini ia belajar membedakan antara apa yang dapat ia usahakan dan apa yang harus ia ikhlaskan. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketika keberhasilan datang, ia bersyukur tanpa mabuk oleh pujian. Ketika kegagalan menghampiri, ia belajar tanpa tenggelam dalam penyesalan. Hatinya menjadi seperti langit yang luas. Awan dapat datang silih berganti, hujan dapat turun, petir dapat menyambar, tetapi langit tidak pernah kehilangan keluasan dirinya. Begitulah sukma sejati bekerja dalam kehidupan seseorang yang telah belajar hidup dengan kesadaran. Para tetua Jawa juga mengajarkan bahwa ukuran tertinggi dari perjalanan batin bukanlah apa yang dirasakan ketika sedang bermeditasi atau berada dalam kesunyian, melainkan bagaimana seseorang memperlakukan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang sejati akan tampak dalam kelembutan ucapan kepada orang yang lebih lemah, dalam kejujuran ketika tidak ada yang melihat, dalam kesabaran menghadapi mereka yang berbeda pendapat, dan dalam kemampuan untuk tetap berbuat baik meskipun tidak memperoleh penghargaan. Sebab sukma sejati tidak pernah mencari panggung untuk menunjukkan dirinya. Ia bekerja dalam diam, sebagaimana akar pohon yang tidak terlihat tetapi menopang seluruh kehidupan di atasnya. Semakin dalam seseorang mengenal hakikat dirinya, semakin kecil keinginannya untuk dipuji. Ia lebih memilih menjadi mata air yang mengalir tanpa suara daripada air terjun yang bergemuruh tetapi segera berlalu. Akhirnya, seseorang akan memahami satu rahasia yang selama ini tersembunyi di balik seluruh perjalanan batin. Ternyata tujuan hidup bukanlah menjadi manusia yang sempurna, melainkan menjadi manusia yang utuh.
Kesempurnaan seringkali hanya ada dalam angan-angan, sedangkan keutuhan lahir ketika seseorang menerima seluruh bagian dirinya dengan kesadaran dan terus menumbuhkan kebajikan di setiap langkah. Sukma sejati tidak menuntut manusia untuk terbebas dari kelemahan, tetapi mengajarkan agar setiap kelemahan menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Dari sinilah kehidupan berubah menjadi sebuah laku yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali sadar, kembali bening, dan kembali pulang ke pusat diri. Namun perjalanan ini masih menyimpan satu pelajaran terakhir yang paling halus. Sebab setelah sukma dan kehidupan menyatu, manusia masih harus memahami makna terdalam dari pulang. Bukan pulang menuju suatu tempat, melainkan pulang menuju keadaan batin yang tidak lagi terpisah dari jati dirinya. Itulah rahasia yang akan kita singkap pada bab berikutnya. Ada anggapan yang sering muncul ketika seseorang mulai menempuh jalan batin. Sebagian orang mengira bahwa untuk menemukan kedamaian, manusia harus meninggalkan keramaian, menjauh dari masyarakat, atau mengasingkan diri dari segala urusan dunia. Pandangan seperti ini terdengar menarik. Tetapi para leluhur Jawa justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka mengatakan bahwa yang harus ditinggalkan bukanlah dunia, melainkan keterikatan yang membuat hati diperbudak oleh dunia. Sebab seseorang dapat hidup di tengah hutan, tetapi pikirannya tetap dipenuhi iri hati, ketakutan, dan ambisi. Sebaliknya, ada orang yang setiap hari berada di tengah kesibukan kota, namun batinnya tetap teduh karena tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada keadaan yang selalu berubah. Inilah makna pulang yang sesungguhnya. Pulang bukanlah berpindah tempat, melainkan kembali kepada pusat kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran dan keinginan. Dalam falsafah Jawa terdapat sebuah pandangan yang sangat halus, bahwa manusia yang telah menemukan dirinya tidak akan merasa asing dimanapun ia berada. Rumah bukan lagi sekadar bangunan yang melindungi tubuh, melainkan keadaan batin yang selalu menghadirkan ketenangan. Ketika hati telah mengenal sukma sejati, seseorang tidak lagi terus-menerus mencari tempat yang sempurna, pekerjaan yang sempurna, atau keadaan yang sempurna agar dapat hidup damai. Ia memahami bahwa selama sumber kegelisahan masih berada di dalam dirinya, maka kemanapun ia pergi, kegelisahan itu akan ikut berjalan bersamanya. Namun ketika sumber kedamaian telah ditemukan di dalam batin, tempat yang paling sederhana pun dapat terasa begitu menenangkan. Karena itu, para leluhur lebih dahulu mengajarkan untuk merapikan isi hati sebelum berusaha mengubah seluruh dunia di sekelilingnya. Sebab dunia luar seringkali hanyalah cermin yang memantulkan keadaan dunia batin seseorang. Orang yang telah pulang kepada dirinya sendiri, mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menjalani hari-harinya semata-mata untuk mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Sebaliknya, ia mulai menghargai apa yang telah hadir di hadapannya. Setiap napas menjadi pengingat bahwa hidup adalah anugerah. Setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk belajar. Setiap perpisahan menjadi latihan untuk mengikhlaskan. Bahkan kesalahan-kesalahan masa lalu tidak lagi dipandang sebagai rantai yang mengikat, melainkan sebagai guru yang membentuk kebijaksanaan. Kesadaran seperti ini membuat seseorang berhenti memusuhi kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi terus bertanya mengapa hidup tidak sesuai harapannya, melainkan mulai bertanya bagaimana ia dapat menjalani setiap keadaan dengan hati yang tetap jernih. Pertanyaan itu sederhana, tetapi mengubah seluruh arah perjalanan batin. Karena sejak saat itu, kehidupan tidak lagi dipandang sebagai lawan yang harus dikalahkan, melainkan sebagai sahabat yang selalu membawa pelajaran. Para tetua Jawa sering berkata bahwa orang yang benar-benar pulang kepada dirinya akan menjadi teduh, bukan ramai. Kehadirannya membuat orang lain merasa tenang tanpa harus banyak berbicara. Ucapannya tidak selalu panjang, tetapi mengandung ketulusan yang menyentuh hati. Ia tidak sibuk mencari pengikut, tidak haus akan pujian, dan tidak merasa perlu membuktikan bahwa dirinya telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Sebab semakin dalam seseorang mengenal hakikat dirinya, semakin ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjalan di jalannya masing-masing. Tidak ada kebutuhan untuk membandingkan perjalanan. Tidak ada keinginan untuk merasa lebih tinggi.
Yang ada hanyalah rasa hormat kepada kehidupan yang sedang bekerja dengan caranya sendiri pada setiap insan. Inilah ciri batin yang telah matang. Ia menjadi seperti mata air di kaki gunung yang terus mengalir memberi kehidupan, tetapi tidak pernah mengumumkan jasanya kepada siapapun. Pada akhirnya, perjalanan pulang menuju sukma sejati membawa manusia pada satu kesadaran yang paling membebaskan. Bahwa selama ini yang ia cari kemana-mana ternyata tidak pernah benar-benar berada di luar dirinya. Kedamaian bukan hadiah dari dunia. Kebijaksanaan bukan hasil dari banyaknya pengetahuan. Kebahagiaan yang paling dalam bukan berasal dari apa yang berhasil dimiliki, melainkan dari kemampuan untuk hidup selaras dengan jati diri yang telah lama menunggu untuk dikenali kembali. Ketika kesadaran itu tumbuh, seseorang tidak lagi takut menghadapi perubahan, karena ia telah menemukan sesuatu yang tidak berubah di dalam dirinya. Dan ketika seluruh pencarian akhirnya bermuara pada keheningan batin, ia akan memahami mengapa para leluhur selalu mengatakan bahwa perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan menuju diri sendiri. Namun masih ada satu rahasia terakhir yang menjadi puncak dari seluruh wejangan ini. Sebuah rahasia yang tidak berbicara tentang kehebatan manusia, melainkan tentang bagaimana manusia kembali hidup sebagai bagian dari harmoni kehidupan itu sendiri. Itulah yang akan kita buka pada bab penutup, rahasia terbesar leluhur Jawa tentang manusia sejati. Di penghujung perjalanan ini, mungkin muncul satu pertanyaan yang sejak awal diam-diam mengikuti setiap langkah kita. Jika sukma sejati telah dikenali, jika kabut batin telah mulai tersingkap, jika manusia telah menemukan jalan pulang menuju dirinya sendiri, lalu apakah tujuan akhirnya? Apakah menjadi seseorang yang memiliki kesaktian? Apakah memperoleh kemampuan membaca hal-hal yang tersembunyi? Ataukah mencapai keadaan yang membuat dirinya dipandang lebih tinggi daripada manusia lain? Para leluhur Jawa menjawab pertanyaan itu dengan cara yang sangat mengejutkan. Mereka tidak pernah menempatkan kehebatan sebagai tujuan tertinggi. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa puncak perjalanan batin adalah ketika seseorang kembali menjadi manusia yang utuh, manusia yang hidup selaras dengan hati nuraninya, menghormati kehidupan, dan tidak lagi terpisah dari sumber kebijaksanaan yang telah lama bersemayam di dalam dirinya. Semakin tinggi kesadarannya, semakin sederhana kehidupannya. Semakin dalam ilmunya, semakin lembut tutur katanya. Dan semakin luas pemahamannya, semakin kecil keinginannya untuk dipuji. Leluhur Jawa memahami bahwa kehidupan ini bagaikan sebuah lingkaran. Manusia datang tanpa membawa apa-apa, menjalani berbagai pengalaman, lalu suatu hari meninggalkan dunia tanpa membawa satupun harta yang pernah dikumpulkannya. Yang tetap tinggal bukanlah nama besar, bukan pula kemegahan yang pernah dimiliki, melainkan jejak kebajikan yang pernah ia tinggalkan di hati sesama. Karena itulah mereka lebih sering berbicara tentang memayu hayuning bawana, yaitu menjaga keindahan dan keharmonisan kehidupan. Falsafah ini mengajarkan bahwa manusia yang telah mengenal sukma sejati tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia menjadi bagian dari keseimbangan alam, menghadirkan keteduhan dalam keluarga, kejujuran dalam pekerjaannya, kelembutan dalam ucapannya, dan kasih sayang dalam tindakannya. Kesadaran yang sejati tidak memisahkan antara laku spiritual dan kehidupan sehari-hari. Ada satu pelajaran yang diwariskan secara turun-temurun oleh para tetua Jawa, namun seringkali terlewatkan karena terdengar terlalu sederhana. Mereka mengatakan bahwa manusia yang paling dekat dengan kebijaksanaan bukanlah mereka yang paling banyak berbicara tentang kebenaran, melainkan mereka yang hidup dengan penuh kesadaran tanpa merasa perlu mengumumkannya. Pohon yang paling rindang tidak pernah memanggil orang untuk berteduh. Matahari tidak pernah meminta dipuji karena cahayanya. Sungai tidak memilih kepada siapa airnya akan mengalir. Alam mengajarkan bahwa kebajikan sejati bekerja dalam diam. Demikian pula manusia yang telah pulang kepada sukma sejati. Ia tidak mengejar penghormatan, tetapi menghormati. Ia tidak menuntut untuk dimengerti, tetapi berusaha memahami. Ia tidak sibuk mencari kedamaian di luar dirinya, karena kedamaian itu telah menjadi cara ia memandang seluruh kehidupan. Inilah rahasia yang begitu halus hingga sering tidak disadari, bahwa semakin dekat seseorang kepada hakikat dirinya, semakin sedikit ia merasa perlu menunjukkan siapa dirinya.
Mungkin setelah menyimak seluruh perjalanan ini, Anda mulai menyadari bahwa rahasia terbesar leluhur Jawa ternyata bukanlah tentang dunia gaib, bukan tentang ajian yang membuat seseorang disegani, dan bukan pula tentang kekuatan-kekuatan yang melampaui kemampuan manusia biasa. Semua itu hanyalah bayangan yang sering membuat orang berhenti di permukaan. Rahasia yang sesungguhnya jauh lebih sunyi, tetapi juga jauh lebih agung. Rahasia itu adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri dengan jujur, membersihkan hati dari kesombongan, menuntun nafsu dengan kebijaksanaan, serta menjalani hidup dengan rasa syukur dan welas asih. Ketika seseorang mampu melakukannya, ia tidak hanya menemukan kedamaian bagi dirinya, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya tidak menciptakan kegaduhan, melainkan membawa kesejukan. Kini perjalanan kita sampai pada akhirnya. Namun barangkali, justru disinilah perjalanan Anda baru benar-benar dimulai. Sebab setiap ujangan yang telah disampaikan tidak akan berarti apabila hanya berhenti sebagai pengetahuan. Ia baru menjadi hidup ketika perlahan menjelma menjadi cara berpikir, cara merasakan, dan cara menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin mulai hari ini, Anda akan lebih sering memberi ruang bagi keheningan sebelum mengambil keputusan. Mungkin Anda akan lebih mudah memaafkan karena menyadari bahwa setiap manusia sedang memikul perjuangannya masing-masing. Atau mungkin Anda akan mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu menunggu di masa depan, melainkan telah hadir dalam setiap tarikan napas yang disadari dengan penuh rasa. Dan apabila suatu hari nanti, di tengah kesibukan dunia, Anda kembali merasakan panggilan halus dari dalam hati, sebuah bisikan yang mengajak untuk berhenti sejenak dan menoleh ke dalam diri, ingatlah bahwa itu bukanlah suara yang asing. Barangkali itulah sukma sejati yang sejak awal tidak pernah meninggalkan Anda. Hanya dengan sabar menunggu hingga akhirnya Anda bersedia pulang. Karena pada akhirnya, warisan terbesar leluhur Jawa bukanlah ilmu untuk menguasai dunia, melainkan kebijaksanaan untuk menguasai diri sendiri. Dari sanalah lahir manusia yang benar-benar merdeka, manusia yang telah kembali kepada jati dirinya. Mungkin setelah menyimak seluruh perjalanan ini, Anda menyadari bahwa rahasia terbesar yang diwariskan oleh leluhur Jawa bukanlah tentang kesaktian, bukan tentang kemampuan melihat hal-hal yang tersembunyi, dan bukan pula tentang menguasai kekuatan di luar diri. Warisan yang sesungguhnya adalah kebijaksanaan untuk mengenal diri sendiri, menjernihkan hati, serta menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan welas asih. Jika ada satu pelajaran yang layak dibawa pulang dari video ini, mungkin inilah pesannya. Semakin dalam seseorang mengenal sukma sejati, semakin rendah hatinya, semakin tenang langkahnya, dan semakin besar manfaat yang ia berikan kepada sesama. Karena perjalanan spiritual yang sejati tidak diukur dari apa yang kita ketahui, tetapi dari bagaimana kita hidup setiap harinya. Apabila video ini memberi ruang bagi Anda untuk merenung, jangan biarkan perenungan itu berhenti sampai di sini. Tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda, karena bisa jadi pengalaman Anda akan menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang mencari jalan pulang menuju dirinya sendiri. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam tentang falsafah Jawa, kebijaksanaan leluhur, dan perjalanan batin yang penuh makna. Terima kasih telah menemani perjalanan ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Ingatlah, jalan yang paling jauh bukanlah perjalanan melintasi dunia, melainkan perjalanan kembali menuju jati diri.